Baik, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman semuanya, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan makalah kami mengenai tanggung jawab sosial pelaku bisnis terhadap lingkungannya. Di sini saya Iriana Filgiana Ferry dan rekan saya Suci Noviananda. Dalam makalah ini terdapat 3 poin yang akan kami jelaskan. Poin pertama mengenai pengertian tanggung jawab, pengertian lingkungan dan ekosistem. Dan poin kedua mengenai sikap pelaku bisnis terhadap lingkungan ekosistem. Dan poin yang ketiga yaitu mengenai pelaku bisnis terhadap pencemaran lingkungan. Penjelasan materi pertama akan dijelaskan oleh Suci Noviananda, dan untuk poin kedua dan ketiga saya sendiri yang akan menjelaskan materi tersebut. Baiklah, saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu pengertian tanggung jawab lingkungan dan ekosistem. Islam sangat menekankan pada konsep tanggung jawab, walaupun tidak mengabaikan kebebasan individu. Berarti yang dikehendaki ajaran Islam adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Manusia harus berani mempertanggungjawabkan segala pilihannya, tidak saja di hadapan manusia, tetapi juga di hadapan Allah. Konsepsi tanggung jawab dalam Islam ada 2 aspek. Pertama, tanggung jawab yang menyatu dengan suatu kekhalifahan, wakil Tuhan di muka bumi. Kedua, konsep tanggung jawab dalam Islam pada dasarnya bersifat sukarela, tanpa paksaan. Dapat disimpulkan bahwa manusia dalam Islam memiliki tanggung jawab terhadap Tuhan, diri sendiri dan orang lain. Tanggung jawab terhadap Tuhan karena ia sebagai makhluk yang mengakui adanya Tuhan. Tanggung jawab terhadap manusia karena ia sebagai makhluk sosial yang tidak mungkin melepaskan interaksi terhadap orang lain guna memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Sedangkan tanggung jawab terhadap diri sendiri karena ia bebas berkehendak, jadi tidak mungkin dipertanggungjawabkan oleh orang lain. Selanjutnya, lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Lingkungan terdiri dari komponen abiotik dan biotik. Komponen abiotik adalah segala yang tidak bernyawa seperti tanah, udara, air, iklim, kelembapan, cahaya, dan bunyi. Sedangkan komponen biotik adalah segala sesuatu yang bernyawa seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme. Selanjutnya, ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk dikarenakan hubungan timbal balik yang tidak dapat terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem dapat juga dikatakan sebagai suatu tatanan kesatuan secara utuh serta menyeluruh antara unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi ekosistem. Ekosistem merupakan penggabungan dari unit biosistem yang melibatkan hubungan interaksi timbal balik antara organisme serta lingkungan fisik, sehingga aliran energi menuju struktur biotik tertentu sehingga terjadi siklus materi antara dua organisme dan antara organisme dan anorganisme. Matahari adalah sumber dari semua energi yang ada dalam ekosistem. Nah, itulah pembahasan mengenai subbab pertama. Baik teman-teman semuanya, kita akan lanjut ke berikutnya yang akan saya jelaskan. Nah, teman-teman semuanya, sebagaimana kita ketahui bahwasanya aktivitas bisnis ini merupakan kegiatan yang sangat berhubungan dan berkepentingan dengan lingkungan. Bisnis merupakan kegiatan pengelolaan sumber ekonomi yang disediakan oleh alam lingkungan. Oleh karena itu, bisnis tidak hanya sekedar tentang profit atau tentang keuntungan saja, tapi juga tentang tanggung jawab terhadap masyarakat beserta lingkungan yang ada di sekitarnya, atau bahkan lingkungan alam yang telah digunakan atau dikelola oleh sebuah perusahaan tersebut. Makanya dalam kursus wacana tanggung jawab tersebut dikenal dengan Corporate Social Responsibility atau lebih dikenal dengan CSR. Indonesia, regulasi yang mengatur soal tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR tidak hanya menjadi suatu yang bersifat sukarela saja, tetapi dengan sendirinya menjadi suatu kewajiban yang bermakna liability bagi setiap perusahaan yang ada di Indonesia. Untuk itu, pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan mengenai CSR tersebut.
Nah, untuk undang-undangnya, teman-teman langsung bisa melihat di makalah kelompok 4, diantaranya yaitu Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, yaitu perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan CSR dalam bidang lingkungan. Ini terdapat pada pasal 74 ayat 1. Nah, peraturan-peraturan tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial lingkungan merupakan kewajiban perusahaan yang memang harus dianggarkan dan diperhitungkan. Jika perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungannya akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Teman-teman semuanya, tanggung jawab manusia terhadap lingkungan sebenarnya sudah lama dibicarakan dalam agama kita, dalam Al-Quran dan hadis. Saja pembahasan ini dikupas secara terpisah-pisah, belum secara spesifik dan utuh. Konsep Islam tentang lingkungan dapat dilihat dari dalil Al-Quran dan hadis, yang juga menjadi landasan teologis bagi aturan hukum Islam. Salah satunya yaitu yang terdapat dalam surat Al-An'am ayat 165, yang artinya, dialah yang menjadikan kamu penguasa di bumi dan meninggikan sebagian kamu atas sebagian lain beberapa derajat untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi, manusia sebagai khalifah di bumi memiliki amanah dan tanggung jawab untuk memakmurkan bumi seisinya. Pada dasarnya, semua bentuk tindakan yang berakibatkan pada rusaknya keseimbangan dan kelestarian lingkungan dan alam merupakan pelanggaran agama dan berdosa. Jadi, merupakan kewajiban manusia sebagai khalifah di bumi untuk menjaga serta mengurus bumi dan segala yang ada di dalamnya untuk dikelola sebagaimana mestinya. Sesuai dengan prinsip hukum asal suatu perbuatan yang terikat dengan hukum syara, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh ataupun haram, maka pelaksanaan bisnis harus tetap berpegang pada ketentuan syariat. Dengan kata lain, syariat merupakan kendali bisnis atau nilai utama yang menjadi payung strategis maupun taktik bagi organisasi bisnis. Maslahah bertujuan melahirkan manfaat. Nah, persepsi ini yang akan menentukan ditentukan sesuai dengan kebutuhan. Nah, konsep maslahat tidak selaras dengan kemudaratan. Itulah sebabnya dia melahirkan persepsi penolakan kemudaratan seperti barang-barang haram termasuk syubhat, bentuk konsumsi yang mengabaikan orang lain dan membahayakan diri sendiri. Jadi, berdasarkan asumsi syariat Islam, perbuatan manusia itu dituntut untuk mencapai kebahagiaan, tetapi bukan kebahagiaan untuk diri sendiri saja, melainkan kemanusiaan yang memancarkan nilai-nilai ketuhanan, di mana kemanusiaan itu diwujudkan justru dengan tidak membatasi tujuan hidup manusia hanya kepada nilai-nilai dunia saja, nilai-nilai yang bersifat sementara, namun merambas serta menembus ke langit, yaitu cita-cita kita tertinggi, menembus langit abadi di akhirat. Jadi, bisnis ini tidak diniatkan hanya untuk kepentingan atau meraih profit yang bersifat sementara, tetapi kita harus memancarkan nilai-nilai yang abadi, yang untuk mencari amal kebaikan, bisa memenuhi kebutuhan orang lain dan tidak merusak lingkungan yang ada di sekitar. Dalam kendali syariat, bisnis bertujuan untuk mencapai 4 hal utama. Yang pertama yaitu target hasil
atau bisa disebut dengan profit dan benefit non materi yang merupakan keuntungan perusahaan kepada organisasi perusahaan dan eksternal atau bisa dikatakan dengan terhadap lingkungan. Artinya di samping perusahaan mendapatkan profit secara materi, perusahaan juga harus mengendalikan lingkungan agar tidak mengalami kerusakan. Yang kedua, mengalami pertumbuhan, artinya terus meningkat dari waktu ke waktu. Yang ketiga, keberlangsungan dalam kurun waktu yang selama mungkin. Dan yang keempat, keberkahan atau keridhaan dari Allah. Baik teman-teman semuanya, kesimpulan yang dapat kita ambil dari makalah kali ini adalah bahwasanya dalam berbisnis kita tidak hanya mencari keuntungan atau profit saja, namun lebih dari itu, yaitu mencapai kemaslahatan untuk diri sendiri serta untuk orang lain di sekitar kita dan tidak merusak lingkungan yang ada di sekitar kita. Baik, mungkin hanya sekian dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan mudah dipahami dan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jika ada salah dan janggal, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.